warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Husna. Saya berasal dari SMPN 2 Sasak Ranah Pasisia, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang, PPG kategori 2. Pada best practice ini saya mengangkat tema meningkatkan motivasi belajar siswa melalui proses PBL. Silahkan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada best practice ini, saya menggunakan metode START, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran ini saya lakukan di SMP 2 Negeri Sasak, Ranah Pasisia, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Yang saya angkat terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa SMPN Negeri 2 Sasak, Ranah Pasisia. Hal yang akan saya bahas yaitu mengenai situasi, latar belakang. Berdasarkan literatur dan wawancara dengan berbagai pihak, maka ditemukanlah latar belakang masalah motivasi ini. Yang pertama yaitu pembelajaran yang bersifat teacher center atau berpusat dengan guru. Yang kedua, motivasi pembelajaran siswa rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang masih mengantuk ketika belajar. Kemudian banyaknya siswa yang mengobrol dengan temannya ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian model, metode, dan media pembelajaran yang kurang menarik. Model metode pembelajaran yang digunakan guru biasanya hanya metode ceramah, dan media yang digunakan biasanya hanya berasal dari buku paket siswa. Kemudian yang terakhir, sarana dan prasarana sekolah yang kurang mendukung, seperti jaringan internet yang tidak ada, sumber belajar yang hanya bersumber dari buku cetak saja, dan listrik yang sering padam. Kenapa best practice ini penting untuk dibagikan? Karena ini merupakan pengalaman terbaik bagi saya yang mudah-mudahan nanti bisa menjadikan aspirasi atau contoh bagi guru-guru pemula ataupun guru-guru yang menyaksikan video ini. Peranan dan tanggung jawab penulis dalam praktek ini adalah yang pertama sebagai fasilitator, yaitu yang memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian sebagai evaluator, yaitu yang menilai pembelajaran ini berhasil atau tidaknya. Dan yang terakhir, sebagai bahan pembelajaran bagi saya seorang guru, di mana saya dengan mengadakan praktek ini, saya dapat menilai apakah proses ini berhasil saya lakukan. Dalam melaksanakan pembelajaran ini, saya menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, kurang aktifnya siswa dalam berdiskusi. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang hanya ikut dalam kelompok, tetapi tidak melakukan atau tidak memberikan saran terhadap teman-temannya. Yang kedua, yaitu kurang percaya dirinya siswa dalam presentasi. Mungkin dikarenakan hal ini baru bagi mereka. Selanjutnya, peserta didik kebanyakan yang mengantuk atau berbicara dengan teman sebangkunya. Kemudian, kurangnya waktu dalam pelaksanaan sintak. Waktu terkuras ketika siswa berdiskusi mencari jawaban atas pertanyaan kelompok lain. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana, yaitu jaringan internet dan listrik yang mati ketika pembelajaran, serta sumber belajar yang hanya mengandalkan buku pegangan siswa. Tujuan yang akan saya capai dalam praktek baik ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi perubahan sosial budaya serta globalisasi di SMPN 2 Negeri Sasak Ranah Pasisia dengan model pembelajaran problem based learning. Dalam prakteknya, saya berkolaborasi dengan guru atau rekan kerja,
kemudian pihak sekolah termasuk dengan kepala sekolah, kemudian dengan peserta didik, dan yang terakhir dengan orang tua peserta didik. Aksi yang saya lakukan yaitu menggunakan model problem based learning, di mana sintaknya yaitu satu, orientasi pada masalah. Pada orientasi pada masalah ini saya menggunakan video pembelajaran, kemudian buku cerita yang akan dibaca dan disimak oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Nah, di sini saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dengan LKPD yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, di sini saya akan membimbing peserta didik dalam menyelesaikan LKPD. Yang keempat yaitu menyajikan hasil karya. Di sini siswa melakukan presentasi di depan kelas dan teman-temannya yang lain memberikan saran, tanggapan, ataupun pertanyaan atas presentasi yang mereka lakukan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi peserta didik. Ini saya lakukan dengan mengadakan atau memberikan LKPD individu yang dikerjakannya setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian, aksi saya yaitu mencari sumber lain selain dari buku cetak, yaitu mencari dengan sumber internet dengan cara saya pergi ke daerah yang ada jaringan internetnya. Dalam pembelajaran ini, saya juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya menggunakan media visual, kinestetik, dan audiovisual. Untuk referensi hasil dan dampak, metode pembelajaran problem-based learning ini saya rasa berhasil dalam meningkatkan motivasi pembelajaran siswa. Yang pertama, terlihat dari siswa lebih aktif dalam belajar. Hal ini terlihat ketika melakukan presentasi, siswa banyak yang ingin berpendapat ataupun bertanya kepada kelompok penyaji. Yang kedua, pembelajaran dirasa lebih menyenangkan karena mereka melihat hal-hal baru seperti media pembelajaran video, artikel, buku cerita. Kemudian, hasil belajar pun meningkat. Dengan penggunaan metode ini, saya merasakan hasil belajar siswa lebih meningkat dibandingkan metode yang saya gunakan dulunya. Kemudian yang terakhir, mengoptimalkan potensi panca indera. Karena media yang saya gunakan beragam sehingga semua peserta didik dapat mengatasi masalah dalam belajarnya. Setelah 4 bulan melaksanakan kegiatan PPG di LPTK Universitas Negeri Malang ini, saya mendapatkan hal-hal baru seperti wawasan yang baru, ilmu pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru. Hal ini belum saya dapatkan sebelumnya. Dan yang tak kalah penting yaitu saya mendapatkan keluarga baru yaitu dari Sabang sampai ke Merauke, yaitu kelas 001 IPS Universitas Negeri Malang. Dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing serta dosen khususnya dosen IPS serta guru pamong yang telah membimbing saya dari awal pembelajaran hingga saat sekarang ini. Semoga dengan adanya kegiatan PPG ini akan menciptakan guru yang profesional dan guru yang mampu membawa pendidikan lebih maju lagi.